Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badhe nderek tanglet kalian tolong dijelasaken lebih detail malih. Kula kepireng kala wau nalikane Nabi Musa tenggene gunung Turisina niku ancur napa bahasane pingsan. Napa nggih kedah ngoten niku versine napa hanya satu versi niku, sedangkan kula panjenengan niku dituntut tenggene alam niki ngikuti sedaya niku af'alullah. Napa versine sing badhe kula tangletaken niku versine napa nggih kados niku mawon napa wonten malih, tolong dijelasaken lebih detail malih. Sampun ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Dumateng para sesepuh bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, wabil khusus amir masjid Rangka Jati, Sumber Jati ya, Sumber Jati, Mojo Anyar, Mojokerto, yang dirahmati Allah semua yang hadir, baik di dalam majelis taklim ataupun di luar sana, rahimakumullah. Alhamdulillah, dalam kesempatan malam hari ini kita masih diberikan Allah satu kenikmatan, nikmat jasmani dan rohani, sehingga kita masih diperkenankan Allah bertemu dan bermuajah dalam rangka taklim muta'alim tentang ulumul qalbiyah, ilmu-ilmu yang berkenaan dengan hati manusia. Itulah satu ajaran yang diemban dan disampaikan oleh Kanjeng Rasul, yang fungsinya untuk mendidik ruhaniyah kita supaya berakhlakul karimah ilahiyah terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ringkasnya, dengan ajaran itu tidak hanya jasmani yang berakhlak, tetapi rohani pun juga berakhlak. Laksana kalau kita melakukan sholat, biar betul-betul rohani atau ruhan betul-betul menghadap dan bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, untuk malam hari ini kita akan membahas dalam surah An-Nahl ayat 125 terkait anak istrimu ajaan ke Allah. Ya, jadi judulnya ajaklah anak dan istrimu, orang dekatmu, untuk kembali terhadap Allah. Maksudnya ruhaniyah.
Ajaran tasawuf yang dimaksud di sini adalah ajaan hati, ajaan untuk kembali kepada Allah. Bagaimana caranya ruh itu kembali dan bertemu Allah, ini nanti bisa kita bahas bersama. Ud'u do ngajak sira kabeh ila sabilillahi, ila sabili rabbika, maring dalan nuju dan bertemu Allah Tuhanmu. Siapa yang kita ajak? A'rif nafsaka wa auladaka wa azwajaka billah. Kenalkanlah anak istrimu, termasuk keturunanmu, termasuk orang dekatmu, berarti umat Islam khususnya saudara-saudaramu. Kemana? Ila sabili rabbik, supaya mereka itu berjalan di atas jalan Tuhannya, supaya ruhnya itu lekas kembali kepada Allah sebelum roh ini meninggalkan jasad, dalam arti bentuk kematian. Mereka kita ajak bil hikmah, dengan cara yang baik. Artinya jangan dipaksa, arahkan. Mereka mau silahkan, mereka tidak mau ya silahkan. Yang penting panjenengan ini tetap supaya menghadap orang dekat kita, termasuk anak istri suami, ruh kembali kepada Allah. Mengapa bahasanya itu kembali? Karena kita selama ini ruh ini tidak menghadap terhadap Allah, sekalipun secara zahir lesan kita itu mengatakan kembali pada Allah dengan bentuk menjalankan jasad ini perintah, meninggalkan semua larangan. Bukan itu yang dimaksud, tetapi yang dimaksud kembali ila rabbika, ila sabilillah, ya, ila sabili rabbika, maksudnya adalah ruh, bukan jasad. Kalau jasad sudah kita mulai akil balik kecil, berjalan di atas jalan Allah, berarti menjalankan semua perintah dan meninggalkan semua larangan. Itu secara jasmani, cuman ruhani yang belum. Di situ ada kalimat perintah ud'u, karena posisi itu di posisi terbuai oleh hawa nafsu di dalam diri kita, sehingga ruh ini berkasih mesra terhadap kesenangan dunia. Makanya ayatnya wad'u, ajaan untuk kembali pada Allah, tapi tetap dengan cara yang baik. Bagaimana terus caranya kita untuk mengajak kembali kepada Tuhannya?
Disinilah Pak yang ku maksud, harus didatangkan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada di jalur hukum hakikat makrifat. Ini tetap dengan bil hikmah, dengan cara yang baik, wal mau'idatil hasanah, dan juga dengan cara sampean kali kula niki santun, hasanah, dengan cara yang bagus. Ya gak usah bentak-bentak, gak boleh muring-muring. Nek gak gelem nganut aku rokok awakmu, yo jok ngono. Ngoten ya, Bu. Estu aja. Dengan cara yang santun, dengan cara yang baik. Andai kata panjenengan itu belum mampu untuk menghadapkan ajaran Rasulullah ini, apa? Mari kita ajak terhadap guru-guru kita yang sudah membimbing kita di ajaran tauhid ini. Wajadilhum billadzi hiya ahsan. Manakala di situ ada satu perselisihan, pandang sudutnya tidak sama, maka lakukanlah dengan baik. Artinya salinglah kita itu menghormati pendapat orang lain. Jangan oleh karena kita merasa pendapatnya lebih bagus terus mengatakan pendapat orang lain itu jelek, akhirnya kita paksa untuk ikut pendapat kita. Jangan. Kita harus menghargai pandangan-pandangan orang-orang yang selain daripada kita. Artinya kita yang sudah didudukkan Allah di jalur dinul haq, jangan terlebih dahulu mengatakan orang yang sebelum masuk di situ itu pandangannya salah. Jangan. Syariat dengan hakikat kayaknya itu berseberangan. Allah katakan wajadilhum billahi hiya ahsan. Jikalau ada beda pandangan, selesaikanlah dengan cara yang baik. Artinya hargailah pandangan orang lain. Memang Bapak Ibu, cerita Nabiullah ketika saat melebu kaum Taif memang begitu. Mereka sama-sama menolak ajaran Rasulullah. Kaum Taif tidak hanya menolak, bahkan mencaci dan mengatakan bahwasanya ajaran Rasulullah Muhammad itu sesat. Diloki seperti itu. Tidak hanya cukup mengatakan sesat, bahkan Rasulullah dizalimi dengan bentuk dilempar dengan kotoran onta, dilempar dengan batu. Terus bagaimana jawab Rasulullah ketika saat ditanya oleh malaikat Jibril, Muhammad, bagaimana kaum Taif saya hapuskan saja, saya kasih gunung Uhud ini biar semuanya meninggal. Apa kata Rasulullah? Jangan ya Jibril, olehnya dia itu mencaci, tidak mau menerima, bahkan mendolimi saya. Mereka itu belum mengerti, belum dibukakan hidayah dalam hatinya. Barangkali nanti Jibril anak putunya itu jadi pengikut saya. Ini Rasulullah. Seorang istri, seorang anak, seorang suami manakala menolak ajaran dinul haq ini, jangan buru-buru kita itu menyalahkan dulu. Sebab mereka menolak, bahkan mengatakan ajaran dinul haq ini enggak benar. Aku yakin mereka punya pandangan.
Mereka mempunyai alasan, ada sudut pandang. Makanya sudah sering saya katakan, sudut pandang ahli hijab dengan ahli syuhud itu tidak sama. Sudut pandang orang syariat dengan hakikat tidak sama. Sudut pandang kita sebagai orang syariat pasti melihat makhluknya, meyakini, mengimani makhluknya yang berperan. Contoh, jenengan nyawang kula jelas dalam hati mengatakan beriman yang bertausiah adalah mukhlason. Makhluk toh Pak ya? Makhluk. Nyawang makhluk ke. Ahli hijab semuanya seperti itu. Tidak bisa memandang Allahnya. Karena apa? Al-haqqu laisa bimahjubin wa innamal mahjubu anta. Karena kita manusia terhijabi oleh sesuatu terhadap Allah. Akhirnya yang tampak, yang nyata itu adalah makhluknya. Mata dipergunakan melihat fisik zahir, mata jasad, kemudian turun ke mata hati. Iman, percaya, yang bertausiah, yang mengaji itu adalah makhluk. Ini kita yang ada di golongan ahli hijab. Apa salah? Enggak, monggo pandangan ahli hijab. Tidak salah. Karena dia memandangnya makhluknya. Tetapi bagaimana menurut ahli syuhud? Kebalikan. Apa ahli syuhud? Tidak memandang hatinya itu makhluk. Sekalipun mata jasadnya memandang makhluk, tetapi mata hati yang disebut imanul haq, dia bisa menerobos hidup di dalam diri saya, baik di luar maupun di dalam. Al-Hadid ayat 3 Allah katakan wal awwal wal akhiru wal zahiru wal batin. Allah itu di awal di akhir setiap persoalan apapun. Allah itu juga ada di dalam dan di luar. Oleh karena mata hatinya bisa menembus latifah robbaniyah, maka bisa bertemulah beliau, melihatlah keindahan yang sebenarnya. Mana hidup itu? Yo, pandangan beda. Lah, di sini ahli syuhud mengatakan aku memandang Allah, itu sudah benar. Memandang Allah. Sehingga ahli syuhud sampai kapanpun ya, itu yang dipandang, yang memandang hatinya itu, mata hati itu cuman Allah. Sekalipun mata zahir itu memandang makhluk. Jadi wujudnya makhluk tidak akan menjadikan bagi ahli syuhud mempengaruhi atas nyatanya Allah. Justru sebaliknya, yang katanya wujudnya makhluk itu pasti akan tiada bagi ahli syuhud. Jadi sudah benar pandangan ahli hijab miturut golongan ahli hijab, dan sudah benar pandangan ahli syuhud miturut ahli syuhud itu sendiri. Terus pertanyaannya, yang dituntut Allah itu yang bagaimana? Apakah pandangan ahli hijab atau ahli syuhud? Yang dituntut Allah tidak hanya di dunia, bahkan di akhirat itu yang mana? Allah dawuh wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala aidan
wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah, dan seterusnya. Aku, kata Allah, tidak akan menciptakan jin dan manusia kecuali untuk bercinta denganku, kecuali untuk menyembah padaku. Bahasa menyembah ini bisa diartikan bercinta hanya dengan Allah, bersenggama hanya dengan Allah, apalagi berkasih mesra hanya dengan Allah, memuja dan memuji hanya pada Allah. Allah yang mana? Ini Pak Bu, itulah yang kukatakan hidup yang ada di dalam, di luar. Temui itu. Walaupun jasadnya itu sholat di masjid dimanapun, walaupun jasadnya di Tegal mencangkul, walaupun jasadnya di tengah jalan menyupir, walaupun jasadnya bekerja di tengah pasar, di tengah kantor, di situ ada Allah enggak? Ruh itu dituntut untuk selalu bertemu Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiron. Ini loh Pak ya, mengapa kok umat orang-orang golongan mukmin ikut diperintahkan berzikir dengan sebanyak-banyaknya, disuruh ingat pada Allah sebanyak-banyaknya. Inilah maksudnya bertemu Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu, satu rumus cara untuk bertemu Allah, kuncinya adalah untuk menerobos di latifah robaniyah lewat beberapa latifah itu hanya satu, az-zikru bisiril asrar. Hanya dengan zikir tanpa ngucap, tanpa nama, tanpa gambar, itulah yang kusebut az-zikru bisiril asrar. Kan sudah saya jelaskan, ada 3 pintu di latifah robaniyah ini. Az-zikru bisiril asrar. Asrari. Pertama, syu'arul basyirah. Kedua, ainul basyirah. 3, hakul basyirah. Kunci untuk bisa masuk di dalam alam musyahadah ruh ini hanya satu. Berzikirlah sirul asrar. Keadaan lesan, keadaan hati diem. Artinya ruh tidak berkata apa-apa, hanya merasakan, mengimani, sadar diri setiap kahanan apapun itu adalah Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu sering dibaca oleh kita-kita dulu. Tidak ada keadaan apapun, tidak ada kekuatan apapun kecuali itu semuanya adalah Allah. Nah, ketika saat ruh merasakan sadar diri akan hidup itu wujudnya Allah, itu disebut tahalli, disebut proses pembersihan kotoran hati kita yang sudah kadung masuk, yang berupa hubus syahwah ini yang ditimbulkan nafsu dalam diri kita masing-masing. Apa
berselang perjalanannya waktu, hatimu selalu berzikir seperti itu, maka Allah akan menarik ruhmu ke ainul basirah. Apa? Bertemu Allah. Tapi ingat, ketika di ainul basirah, hancurlah kau, fanaklah kau, wahai manusia, makhluk, hancurlah kau tatkala sudah di ainul basirah. Artinya yang melihat Allah bukan ruh, yang bertemu Allah bukan ruh, yang bertemu hidup itu hidup sendiri yang asalnya disebut ruh. La ibsarun wa mubsarun wa basarun. Kalimat atau nama yang melihat tadi ruh tadi nggih. Yang dilihat Allah tahu ya, hidup. Mata untuk melihat semuanya syirna. Walamma jaa tatkalani teko Musa ing pangerane Musa di gunung Turisina. Musa iku dawuh nang Allah, Rabbi arini andur ilaika. Ya Allah, tampakkanlah ketokno aku nanggone zatmu supaya saya melihat. Ya Allah, tampakkanlah zatmu, wujudmu terhadapku supaya aku bisa melihat dirimu. Nabi Musa berkata itu. Apa kata Allah? Musa, lihatan gunung itu. Jikalau gunung itu masih bercokol, bercokol berarti si wujud gunung. Jadi ada dua kemungkinan, Pak. Masjid gunung Jabal iki mang ancur opo esik bercokol. Tatkala mohon maaf, manakala kau akan melihat aku, hancurlah kau, semaput atau pingsanlah kau. Akhirnya apa, Pak? Terjadi ketika Nabi Musa itu melihat gunung yang ditunjukkan Allah, maka melelehlah, hancurlah, sirnalah gunung itu. Kemudian Nabi Musa pingsan, ya, dalam keadaan tidak sadarkan diri. Artinya gini, Pak, tatkala manusia itu sudah suluk, sudah munajat, sudah berlaku khalwat, mujahadah, sama saja, artinya sama. Masuk di dalam dzikir sirul asrar, syu'arul basyirah, detik-detik menuju ainul basirah, maka hancurlah semuanya. Jadi akal sudah tiada berfungsi, ruh pun juga begitu. Sukma sudah hancur, nyawa pun juga hancur, nafsu pun juga hancur, semuanya sudah tiada. Intinya nggak bisa kita mengatakan nama, karena namanya sudah sirna semuanya. Ayo, kita bilang apa ini? Tak bisa kau menyerupakan dengan sesuatu. Ya, tanda hancurnya gunung, terus semaput bahasa Indonesia, Pak. Pingsannya beliau Nabi Musa itu menandakan sirnalah kau. Tetapi ketika saat posisi seperti itu, duhai, tidak akan pernah kau bayangkan
duhai, tidak akan pernah kau gambarkan nikmat, sejuk dan damainya jiwa itu. Katanya kita punya rumah yang bertingkat itu nyaman. Katanya kita punya pabrik, omset kita 1 bulan 1 miliar, itu katanya enak. Tetapi tatkala dihadapkan kondisi yang tadi itu sudah tidak ada artinya sama sekali. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, ajaklah anak, istri, suamimu untuk mengenal Allah sebelum meninggalkan dunia. Satu kata yang harus panjenengan renungkan, dan ini pasti akan terjadi. Tatkala seseorang sebelum meninggal sudah sampai pada Allah, pasti husnul khatimah. Udah saya pastikan husnul khatimah. Sudah pasti dia di dalam rahmatnya Allah. Pasti ini. 2, barang siapa saat dia di dunia belum sampai pada ke Allah, jiwa atau ruh ini terus berkasih mesra, enak-enakan dengan nafsu, yaitu berupa hubus syahwat, saya pastikan meninggal nanti dalam keadaan adab Allah. Itu pasti, alias su'ul khatimah. Ini sudah rumus, tidak bisa diganggu gugat. Sebab mohon maaf, mengapa Allah itu samar dengan terhadap kita? Artinya kita, Allah mengatakan itu samar, wujudnya mana? Karena kita masih melihat mukawwanat, melihat wujudnya makhluk. Coba ini kalau sudah sirna dalam hatimu, maka yang tampak, yang nyata adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun di situ prosesnya harus hancur. Inna rabbaka sak temene pangeran sira huwa ya Rabb iku a'lamu luwih ngerti biman kelawan wong dzalla kang tersesat sapa man ansabilihi saking dalane menang Allah. Artinya gini Pak, mengapa kita itu tidak boleh memaksa, sehingga ketika mengajak anak, istri, suami, orang lain kembali kepada Tuhan, itu harus bil hikmati wal mau'idatil hasanah, dengan baik. Karena disitulah nanti akan jelas mana di antara golongan yang ruhnya tersesat dan golongan yang ruhnya itu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ayat ini saya jawab, siapa sih yang dhalla an sabilihi? Siapa? Siapa yang dikategorikan ruh, bukan jasad Pak nggih? Ruh itu masih tersesat. Dan siapa di antara golongan ruh yang sudah di atas jalan Allah? Kalau boleh saya jawab dari sudut pandang hakikat, dialah yang tersesat yang masih saja berkasih mesra hatinya terhadap Allah, hatinya terhadap selain Allah, alal akhirah, dan dia menyampingkan bercinta terhadap Allah. Sehingga ketika ajaran Rasulullah ini disampaikan, dihaturkan di depannya, dia mencep, wae, ngerti mencep nggih? Ini kalau bahasa Al-Quran Allah katakan sami'na wa asoina.
dia mendengar tapi berpaling. Itu tanda kalau ruh kita masih di posisi tersesat. Lihat surat Ibrahim ayat 3. Tanda-tanda ruh itu tersesat, yang disesatkan nafsunya sendiri. Pertama, wa yastahibbunal hayatad dunya alal akhirah. Dia mendahulukan, artinya hati atau ruh kita dipaksa nafsu untuk bercinta, menyenangi, bersukaria terhadap kesenangan dunia. Wa yasudduna an sabilillah. Ruh itu akan dipaksa oleh nafsu untuk selalu dihalang-halangi di atas jalan Allah. Buktinya ketika ilmu ajaran Rasulullah disampaikan, dia tolak. Dalam hati ada bisikan, kuwi gak bener, iku sesat. Dibisiki seperti itu, sehingga hati nggak ada greget iman sama sekali, nggak ada hati sadar akan kebelenggu hawa nafsu, tidak akan sadar. Justru malah hati atau ruh ini berbangga diri, yo aku sing bener. Wong kae gak tahu salat, wong kae gak tahu nglakoni apik, aku sing apik. Merasa diri kita benar dengan bentuk ibadahnya dan ilmunya, sehingga mengatakan orang lain itu jelek. Artinya lebih pinter, lebih alim, lebih mulya awake. Di dalam diri ada rasa seperti itu atas dirinya makhluk. Bagaimana Allah ketika mengatakan iblis setelah dia tidak mau diperintahkan Allah untuk melaksanakan sujud kepada Adam. Jawabnya bagaimana iblis? Ana khalaqtani minan nar wa khalaqtahu minat tin. Saya panjenengan ciptakan dari api, sementara Adam jenengan ciptakan dari tanah liat. Mulia mana? Mulia api. Iblis merasa lebih mulia. Kita merasa keakuan kita hamba lebih apik ketimbang orang lain, karena dilihat ibadah kita sangat-sangat spektakuler, Pak. Jumatan itu gak gelem teko jam 11, jam 09 masuk masjid, iktikaf, sholat sunnah, membaca tasbih. Mesti orang mengatakan kita baik, lah ngeten nggih. Gak ono nek gak kaji klason meniku. Oke. Tetapi di dalam hatiku merasa ini lakuku, akhirnya ujungnya saya merasa lebih baik daripada panjenengan. Apa bedanya ambek iblis kula? Aku yakin aku podo dulure bahkan baik iblis. Subhanallah. Sehingga mengapa Allah sengaja mengutus Muhammad untuk menyampaikan inti daripada wahyunya apa? Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Melihat kondisi situasi ruhnya umat iki jadi dulure iblis, maka Muhammad diperintahkan untuk menyampaikan ajarannya. Ajaran yang bagaimana? La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku. Bukan la ilaha illallah lagi. Illa huwa tidak, illa anta tidak, illa ana. Muhammad
Aku tidak akan pernah mengutus utusan sebelummu termasuk kau, kecuali harus membawa inti daripada ajaran ini. Apa? Dinul haq, yang duduk di la ilaha illa ana. Iki kalau bahasa Syekh Al-Khalat mengatakan ana al-haq, aku Allah. La fi jubati illallah, di dalam jubahku, di dalam diriku tidak ada siapa-siapa kecuali Allah. Dawuh sing koyok ngene, Pak, kalau dihadapkan golongan kita yang ahli syariah saja munting. Ngerti munting nggih? Koyok layangan kebanteran angin, dicekel mabit akhirnya nuncep nang lemah, munting, Pak. Karena apa? Tadi saya katakan pandangan kita golongan di ahli hijab wong syariat mandang makhluki. Akhirnya bagaimana? Oh, Al-Khalat ngaku-ngaku jadi Allah. Akhirnya ngono. Padahal tidak seperti itu. Siapa di dalam hidup dalam diri Al-Khalat? Allah toh. Al-Hadid tadi lu masa kurang percaya? Dialah Allah yang ada di dalam dan di luar. Itulah hidup. Tidak ada selain itu. Tidak ada selain Allah. Mungkin kalau kita orang syariat mandang di dalam, oh getih iku, usus iku, paru-paru, jantung, hati, lah ngoten nggih. Nggak bisa benar, Pak. Itu, Pak, nggak bisa benar. Pandanglah hidup itu dengan iman, jangan dengan mata dohir. Bapak Ibu, terjadi di Indonesia, sinten Syekh Siti Jenar, nggak jauh berbeda. Sehingga dengan alasan yang seperti inilah banyak di antara guru-guru akhirat yang kami sebut tabi'ina solihin sebagai pengikut Rasulullah sesungguhnya megang rapet gak dibuka-buka iku khawatir lagi di tengah masyarakat umum siji jadi fitnah, kemudian ada gerakan pengusiran, bahkan pembunuhan, pengusiran, pengrusakan, pembunuhan ditengarai, itu sesat. Sudah sering saya katakan, tahun 2007 saya menyampaikan mulai tahun 2000 sampai 2005 saya gaya menyampaikannya itu adalah sembunyi-sembunyi di dalam majelis yang khusus, dan itu pun kami sampaikan memakai bahasa kinayah. Apa yang terjadi? Jamaah itu nggak cerdas, malah tambah bingung. Udah, ya ini bahasanya kinayah. Melewati 2005-2006, di 2 tahun ada masa krusial saya, masa tidak boleh diganggu. Mancik 2007 saya gelar, 2007 saya gelar secara umum dan bahasa tidak kinayah lagi, sehingga dengan begitu pernah kami mau diusir oleh tokoh-tokoh ahli kitab. Apa yang terjadi? Gak mau saya. Itu tanah kelahiran saya. Nanti kalau saya mau, saya nggak ada ubahnya seperti Nabi Yunus. Nabi Yunus dolim nang Allah itu dengan bentuk meninggalkan kaum ketika kaum itu tidak mau menerima ajaran Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Dihadapkan ajaran la ilaha illa anta, boten mau,
Ini la ilaha illa anta, lenggai dzikir sirul asrar. Udah, apapun yang terjadi pada saat itu saya hadapi. Jikalau aku memang mati di situ, ya udahlah, itu memang tempatnya. Saya tidak mau, bahkan sampai cacian, makian, ajaran kebencian yang disebut ajaran saya itu sesat, gak ada masalah. Saya pun belajar untuk mengikuti jejak Rasulullah, bagaimana menempatkan keikhlasan, keridhaan hati atas cacian masyarakat. Sehingga saya mengikuti sedikit makalah Syekh Ibnu Athaillah. Senanglah kau bila mana dicaci orang, susahlah jikalau kau dipuja orang. Senanglah kau manakala dibenci, dicaci seluruh masyarakat, tapi susahlah jikalau kau dimuliakan masyarakat, dipuja masyarakat. Subhanallah, ini satu makalah yang amat berat manakala kita terjemahkan dengan sesungguhnya. Apa? Golongan kekasih Allah itu bagiannya sing gak enak-enak, panggah rapenak-penak. Orang lain bersukaria terhadap hubus syahwat, dia menghindari semuanya itu. Wa may yakfur bitaghuti wa yu'min billah. Tapi di belakang itu semuanya, posisi beliau kekasih Allah itu, kekasih Allah yang tidak kita ketahui, hatinya bahagia walaupun tidak punya rumah. Jiwanya selalu bergelora, damai, sekalipun gak ada yang dimakan apa besok itu. Ala inna awliya illah la khawfun alaihim walahum yahzanun. Bapak Ibu, kembali kepada ayat tadi, siapa mereka yang berjalan, siapa yang mereka dikatakan dhalla, tersesat, merekalah golongan-golongan yang hatinya itu selalu berkasih mesra dan tidak mau terhadap Allah, berkasih mesra terhadap selain Allah. Wahwalan utawi Allah iku a'lamu luweh ngerteni bil muhtadi terhadap orang yang mendapat petunjuk. Siapa yang mendapat petunjuk itu? Pertama, tanda-tandanya dialah yang hatinya ngerespon ketika ajaran tauhid la ilaha illa anta itu disampaikan. Akhirnya dia sadar diri dan berupaya bagaimana saya sebelum meninggal di dunia ini ada etika untuk membenahi ruh ataupun hatinya yang tadinya bersukaria terhadap hubus syahwat, dia ingin bersukaria terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dimaksud Kanjeng Nabi, fattabi'uni. Apabila kau mengikuti aku tidak hanya syariatnya juga hakikatnya, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Cintamu pasti diterima Allah karena cintamu terhadap selain Allah tadinya yang sudah melekat, kau pegat, kau usir dari isi hatimu. Akhirnya yuhibbukumullah, yuhib mongko bakal dadekno kekasih sapa Allahu Gusti Allah menyang panjenengan. Ya udah, inilah pengikut Kanjeng Nabi. Beda lho Pak, pengikut sampai penggemar ya. Nek penggemar iku nggih kebiarin dunya tok. Nek pengikut dia selalu mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah tidak syariat saja,
juga hakikat ma'rifat sebagai pengikut harus ikut segala-galanya ini. Rasulullah susah sampai melok susah, Rasulullah senang jenengan melok senang. Ikilah pengikut. Cara luwe yo luwe bareng, cara warek bareng, gak nggagai, gak serakah. Balah wong liya keluwen, sing penting aku anakku warek. Aja ngono. Delok tangga. Kita makan enak-enak, tangga kita bagaimana? Lah, ya jok mikir ngono tok. Istilahnya seperti itu. Bapak Ibu, jadi yang mendapat petunjuk, dikatakan mendapat petunjuk adalah mereka satu yang merespon menerima ajaran dinul haq, yang kedua mengamalkan ajaran itu. Makanya kemarin setelah kami beat langsung lakukanlah khalwat atau munajat atau uzlah atau zuhud atau mujahadah, baik di pagi, siang, sore, malam hari. Hanya satu tujuannya, membersihkan kotoran hati, selanjutnya bisa bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda tidak akan dilarang oleh takmir masjid masuk masjid manakala sandal Anda kau lepas. Anda masih dicegat dan tidak diperbolehkan masuk masjid manakala sandal itu masih kau pakai, karena sandal adalah bentuk najis, ya sama. Kita tidak akan diterima oleh Allah sebagai kekasihnya manakala di dalam hati masih ada cinta kasih terhadap selain Allah. Baik, itulah Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kesimpulannya kita sebagai seorang suami, sebagai seorang istri wajib mengenalkan terhadap keluarga kita khususnya untuk sampai pada Allah. Ud'u ila sabili rabbika, ajaan orang dekatmu untuk kembali kepada Allah. Oke, kita masuk pada sesi tanya jawab dan dialog. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, monggo kami persilahkan. Monggo pakai mic Bang Mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara ngapunten guys, pendaratan pada hakikatnya orang hidup itu dicoba dan diuji. Orang hidup di dunia itu dicoba dan diuji. Siapa di antara mereka yang paling baik dan paling baik amal ibadahnya? Nah, tapi tingkatan-tingkatan dicoba dan diuji ini timbul pertanyaan-pertanyaan. Ada yang pertanyaan yang disembunyikan, dan tingkatannya maksudnya diuji ini yang kami tanyakan standar ukuran tingkatan itu bagaimana, karena hakikatnya orang hidup satu dengan yang lain itu kalau diambil pengertian tidak sama, karena itu perjalanan. Tapi mohon tingkatan-tingkatan, dan karena saya tauhid kita kuatkan, selama kita diangkat derajat kita semakin tinggi, tentunya ujian cobaan kita semakin berat. Nah, untuk mohon tingkatan-tingkatan ini standar ukuran kita, biar yang lain itu ikut merasakan ini ujian Allah apa ujian yang lain. Mohon dipenjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya apa yang kita hadapi, kehidupan di dunia ini penuh dengan ujian. Bisa ujian itu dilewatkan anak, bisa ujian itu dilewatkan harta benda. Mengapa itu disebut ujian? Wa qala liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dikatakan ujian semata-mata Allah untuk meningkatkan derajat kita
lebih bagus di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus standar tingkatan ujian terhadap si A si B juga tidak sama. Tapi ingatlah, dalam satu ayat Allah tidak akan menguji satu hambanya di atas standar ini, di atas kemampuan. Si A dengan si B juga nggak sama. Mengapa tidak sama? Karena standar iman dan takwanya juga tidak sama. Terus kita bisa melihat ukurannya dari mana standar tersebut. Ngeten Pak, Allah sengaja mengenalkan dirinya terhadap hambanya lewat yang namanya Nurullah. Sakit hapus ya nih ya. Katakan ini bahasa Allah yang tidak bisa kami sebut wujudi Allah ya. Beliau itu mengenalkan dirinya terhadap makhluk kita dengan cara lewat cahayanya. Ini cahayanya ini. Katakanlah ini matahari. Cahayanya ini. Lah, Nurullah ini disebut mukawwanat. Mukawwanat. Disebut juga para makhluk. Jadi dunya saisine ma baina fis samawati wa ma fil ardi, isi dunya kaya meja karpet kabeh iki ngalam jagat niki dohir iku disebut Nurullah. Allah mengenalkan dirinya terhadap kita makhluk manusia lewat Nurullah. Dunia saisini. Tetapi bukan berarti Nurullah itu wujude. Niki al-haq niki nggih. Wis tak tulis al-haq. Al-haq. Bahasa syariat wujude Allah. Iku wujude Allah. Barang siapa yang melihat Nurullah, mereka tidak akan tampak niki. Nah, termasuk Nurullah adalah fitnah, ujian. Sebetulnya Allah menampakkan Nurullah itu sebagai ujian terhadap makhluk. Terhadap makhluk. Lulus apa enggak dia? Dikatakan lulus manakala makhluk sampai kali kula ainul basyirah niki, ruh itu meripati kalau melihat ini, bukan melihat cahayanya. Jenengan melihat cahayanya ya seperti ahli hijab tadi loh Pak, yang tampak yang nyata akhirnya ya cahaya kui ya makhluk itu. Akhirnya iman kita pasti beriman terhadap makhluk, bukan terhadap Allah ini. Udah. Kadang kita diuji lewat anak nakal, diuji kita lewat harta benda kekurangan, dan lain sebagainya.
Orang yang dikatakan lolos dari ujian, mereka yang tidak melihat anak, tidak melihat harta, tidak melihat nurullah, tidak melihat makhluk. Ini berarti orang ini lolos dari ujian. Di dalam ujian itu ada dua hal, qadhi dan pasti. Enak ambek enak, susah dan senang. Susah dan senang itu masuk di dalam 4 waktu: taat, maksiat, bala, dan nikmat. Ini ada 4 waktu. 2 kategori, qadhi dan pasti, susah dan senang, itu ada di 4 waktu: taat, maksiat, bala, dan nikmat. Siapa di antara mereka yang tidak melihat makhluknya berupa enak gak enak, tetapi dia melihat hidup yang berperan di situ, maka dialah yang dikategorikan yang lolos. Sebaliknya, barang siapa tidak melihat, tidak bisa melihat Allahnya dikarenakan melihat makhluknya, suka, senang dan susah, dia dikatakan orang yang tidak lolos dari ujian. Imannya tidak akan mundak, Pak, tidak akan naik derajatnya di atas di mata Allah, tidak akan pernah naik. Ketika dihadapkan senang, bahagia, sampai berbangga diri oleh warisan 1 miliar, Pak, ya. Bayu bingung dalai duit yang kanggo diutang, kaya bingung. Apalagi dihadapkan takdir qadhi, susah. Ora enek sing dipangan, utangi sidong lumpuh, bang titil mlebu metu, iwuh ndeleh awak. Anak wayahe bayar sekolah, terus pakaian BP itu sudah nyurat awak dhewe anak nunggak 5 wulan. Wis sumpek berat niki, Pak, ya. Nek diterus-terus kolesterol tambah munggah, darah naik, stroke sampean. Coba lihat siapa yang berperan itu. Semuanya itu Allah sebetulnya. Coba kembalikanlah. Wada'u ila sabili rabbika, kembalilah kau di jalan Allah dan bertemu Allah. Nyantai, Pak, estu nyantai, yo gak kemilikan, yo gak nemen-nemen susah. Sikapan, justru sikapan hati yang seperti ini, pastilah Allah akan kasih itu jalan, pasti. Itu pasti sudah. Apa mungkin jenengan laksana punya putra itu gak tahu bantah, sampai kengken iku gak tahu bantah, dia gak pegang uang, melihat teman-temannya beruang, gak ndelok dosa sampean. Aku yakin sampean sebagai orang tua pasti akan nak kilo cek podo mek kanjang. Siji beda kalau punya anak melut, ngerti melut, beling itu. Kongkonane wis gak tahu kenek, gak tahu nyabani omah, pulang-pulang jam 1 malam ambek mabuk, selalu juali barang-barang di rumah, minta uang gak dikasih, TV dikepruk, piring dikepruk. Piye sampean sebagai wong tua ngadepi anak ngeten iki, mumet napa mboten? Jelas mumet sampean. Aku yakin kau pasti mengistimewakan anak yang pertama tadi. Sungguh ini
Itu Allah juga begitu, bukan berarti Allah pilih kasih. Enggak, Allah sudah sampaikan, wahai hambaku, ikutilah Muhammad. Jika kau keluar dari Muhammad, kau akan mendapatkan bla 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 bla. Kalau kau mengikuti, mendapatkan bla 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 bla. Konsekuensinya seperti itu. Jadi yang dimaksud standar di sini, mohon maaf, itu urusan-urusan yang berkenaan dengan urusan duniawiyah. Pabrik kecil, limbah kecil. Pabrik besar, limbahnya juga besar, Pak. Itu kita katakanlah masyarakat menengah ke bawah. Itu Allah pasti akan menguji kita di takaran seperti itu. Tapi kalau ujian ini kita tarik dari si hakikat, maka yang ketemu hanya dua. Satu, mereka itu dikatakan tidak lolos dikarenakan sami'na wa asoina, tidak mau melihat Allahnya tapi melihat makhluknya. Disinilah nanti akan mengatakan ujian itu berat. Di sini berat sekali. Tapi yang nomor dua, hamba itu tidak melihat makhluknya tapi melihat Allahnya, maka disinilah seberat apapun ujian akan menjadi ringan. Taraf ujian yang paling berat Bapak Ibu kanggo wong lanang, nek sing wedok dijojo bete selingkuh nih loh. Sebaliknya ujian kanggo wong wedok tatkala suaminya ikut digondol garangan, ya. Wis pertama itu standar nomor satu. Kedua, kita akan diuji oleh Allah ujian sing rodok ringan. Sik berat pertama, anak. Ketiga adalah harta benda. Laksana orang tua terhadap anak, tego larani gak tego batine. Kelangan dunya iso digoleki gampang, tapi nek kelangan anak, ya itu tadi. Jadi lebih ringan, ujian teringan adalah urusan bondo dunya, harta benda. Iki terwingan. Terberat adalah itu tadi, garwa. Apa maneh sik nom-noman sik di anak siji loro, waduh mumet rasane ndas. Dikandani ku gak kenek, malah jawabe aku seneng lari nih kok mas, boy koyok diparut rasane hati lah, ngoten nggih. Apa maneh iku mau tanpa sepengetahuan, artinya kita ditusuk dari belakang bayu. Is muga-muga gak diuji tutuk gunung lah jenengan. Ngoten lah. Cuman ya siap-siap ngono lho. Jenenge ujian itu sangka Allah. Tapi ujian yang terberat itu akan dihadapkan terhadap itu tadi. Kalau derajatnya di mata Allah semakin tinggi, ujiannya semakin berat, tapi akan jadi ringan nek kalau kita melihat Allahnya di situ. Nggih, wonten meneh, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badhe nderek tanglet kalian tolong dijelasaken lebih detail malih. Kula kepireng kala wau nalikane Nabi Musa tenggene gunung Turisina niku ancur napa bahasane pingsan. Napa nggih kedah ngoten niku versine napa hanya satu versi niku
sedangkan kula panjenengan niku dituntut tenggene alam niki ngikuti sedaya niku af'alullah. Napa versine sing badhe kula tangletaken niku versine napa nggih kados niku mawon napa wonten malih, tolong dijelasaken lebih detail malih. Sampun ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kembali menuju dan bertemu terhadap Allah itu ada dua sistem. Ada sistem wasilun, yang kedua ada sistem majdubun. Wasilun, majdubun. Apa wasilun? Persis seperti ikan hidup di air asin, yaitu hidup di lautan. Dia tidak hanya berjam-jam, juga berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun hidup di lautan dengan keadaan air yang sangat asin. Tapi mengapa ikan itu tidak terasa asin? Kita hidup di tengah duniawiyah, penuh kesenangan dunia, penuh dengan kesenangan dunia. Wa zuyyina linnasi hubbus syahawah, penuh kesenangan dunia. Pertama minan nisa, wong wedok, wong lanang, wal banin anak, konatiril mungkontoro dunya brono. Kesenangan duniawiyah. Bagaimana ruh ini tidak terasa cinta hubbus syahwah, biar terasa cinta hubbullah, cintanya pada Allah. Bagaimana ruh sampean iki tidak terpengaruh dengan gebyare dunya. Ini sistem wasilun, Pak. Secara fisik jasad kita berinteraksi dengan kesenangan dunia, tetapi ruh hanya berinteraksi pada Allah yang ada di sini. Allah itu tidak hanya tengok-tengok di masjid. Allah itu tidak hanya di tempat sepi tok. Nyun sewu, hek ndoli lho Allah. Hek pasar, hek mall, huk ndi wae ana Allah. Jikalau memakai sistem wasilun bisa laksana ikan hidup di air asin, tapi ikannya enggak katut asin. Sampean pancing lah, sampean jaring, sampean makan, enggak asin. Entah kalau ikannya sudah mati, sampean kum nok nggone air yang ada garamnya di piring lho ya. Iwak tahu lho. Sampean kum nok nggone rantang ambek banyu asin, gak usah 2 jam. Takok ibu 5 menit engko rasane mari digoreng rasane asin. Ikan itu sendiri begitu. Ikannya mati dicemplung no air laut kan mati, Pak. Gak usah sesuai 10 menit golak asin iwak rasane. Loh, Allah ngekei pelajaran lewat alam, Pak. Sebetulnya itu lewat alam. Sistem wasilun itu sistem di mana secara jasmani syariat iki mlaku, ngoten lho. Tapi roh sampean gak iso terpengaruh dengan hukum syariat.
Hukum syariat meyakinkan bahwasannya yang sholat itu kita makhluk, bisa rukuk sujud makhluk, tapi hukum hakikat itu Allah. Di situ ada Allah. Iki wasilun ya. Akal sik masuk, ati wis gak masuk ambek urusan dunya. Nek majedubun beda maneh. Hati atau ruh dengan akal wis gak masuk urusan dunya, iku jenenge jadab. Roha. Wong umum ngarani wong gendeng. Nah, yang dimaksud hancur itu apa? Yang dimaksud mati apa? Matikan akumu sebagai hamba, hancurkan akumu sebagai hamba. Jadi untuk penghancuran akumu sebagai hamba, kalau wasilun, hati tidak merasa aku nih hamba yang melakukan, bal yusyahiduna annal fa'ila wallahu ta'ala. Yang bergelora di dalam hatimu, aku Allah yang melaksanakan. Tapi kita yang belum ada di situ bergelora di dalam hati, aku makhluk yang melakukan. Niki nek majedubun saakale lebur wis. Akal dijak sosialisasi atau disuruh sosialisasi dengan masyarakat enggak bisa. Makanya dia itu tidak wajib untuk melakukan kewajiban di dalam syariat karena akalnya hilang. Iku bigori aklin, maklum wong gendeng ya gak wajib sholat. Apalagi sudah dapat sertifikat, Pak. Ngantem omah kan hukume. Ngerusak opo kan hukume. Pasal-pasal niku mboten kanggo. Lah ngoten nggih. Nek pun angsal sertifikat teko menur ya toh lawang niku. Tapi nek orang majedub tidak ngamuk, Pak. Wong majedub sing wong ngamuk iku wong kesurupan iblis, jin, disebabkan iku mang macam-macam. Wis paham ya? Jadi yang dimaksud fana, hancur itu baik yang ada di wasilun maupun di majedubun itu sama. Cuman bedanya kalau wasilun yang mati hancur keakuan hamba, hatinya saja, ruhnya saja, akal isok berfungsi. Terus kalau di majedubun kedua-duanya sudah sehingga tidak ngomong wis gak sambung. Ditanya, cak dari mana? Jawabi sapiku mana? 5. Gak sambung. Nggih. Nggih, ada lagi? Cukup? Wonten? Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten badhe nyuwun badhe tandhet dumateng panjenengan Gusti Kelasan. Umpami wonten tiyang jaler utawi bapak Gus, anginipun ngaos dengan babagan tauhid lan hakikatipun pun paham ngantos dengan tingkat musyahadah. Terus tiyang niku kagungan estri, kuwi kagungan putra, nggih sampun nglaksanaken perintah Gusti Allah, ngajak putra putrine ugi garwanipun nderek ngaos babagan ilmu hakikat. Ananging putra lan putrine termasuk garwanipun mboten purun nderek pengajak tiyang sepah jalan niku wau. Lah punapa menawi sampun seda menawi cara syariat kan wonten tuntutan. Enten tiyang sepah dituntut anak, enten anak nuntut dengan sepah niku wau. Nah tengene bapak hakikat benjing menawi pun seda napa tiyang jaler utawi tiyang sepahipun kakung niku wau saged dituntut kali yugane napa istinene napa mboten, nyuwun pirsa dumateng panjenengan. Penjelasanipun akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Tatkala di lapangan dunya al-mazra'atul akhirah ini, orang tua sudah mengarahkan, cuman saja anak itu tidak mau mengikuti, maka tidak ada tuntutan sedikit pun, nggak ada. Kecuali tatkala di dunia orang tua membiarkan anaknya bagaikan domba yang tersesat dan dia tidak pernah untuk memberikan satu arahan dan pengajaran, maka inilah yang layak disebut sebagai golongan yang dapat tuntutan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Seorang suami itu sebagai imam di tengah keluarga. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Tatkala imam ini tadi mengarahkan, mengajak terhadap jalan Allah yang berupa Allah sebagai imamnya, maka perkara yang gelap itu dihilangkan menjadi terang benderang. Sebaliknya, ada kalanya seorang pemimpin berdolim terhadap dirinya dan anak istrinya atau makmumnya dengan bentuk membiarkan, maka inilah mereka akan dikatakan golongan yang menjadikan nafsu sebagai imamnya. Dia sama-sama masuk di dalamnya dan dia dituntut. Rasulullah pernah memberikan satu hadis tentang muflis. Iki hubungannya dengan syariat. Muflis itu orang bangkrut. Rasulullah bertanya terhadap para sahabat, ya sahabat, siapakah orang bangkrut itu? Orang yang merugi itu siapa? Ada yang mengatakan orang jualan nggak payu, barangnya bosok. Bukan. Ada orang jualan habis tapi nggak ada uang, bangkrut. Bukan. Akhirnya Rasulullah jawab, orang ini saat di dunia amaliyahnya amaliyah, sholat, zakat, puasa, haji, semua mempeng. Tetapi ketika saat di dunia dulu dia berdolim terhadap sesama bisa dikatakan anak istri atau orang lain. Akhirnya apa, Pak? Pahalanya habis diberikan terhadap orang yang menuntut, sementara orang yang menuntut masih banyak. Mau masuk surga dibengok, belum Gusti, saya dulu di dunia pernah diginiin, didolimi. Akhirnya dikurangi, pahalanya dikurangi, diberikan sampai habis ya, pahalanya habis. Itu penuntut masih banyak. Niki nek cara bahasa larisin di penjara namanya split. Mlebu penjara sudah bebas, keluar ditambani masalah mana? Gak oleh keluar, ini namanya split. Kalau di dalam anak LP itu split namanya. Ya aku sampean kok roh. Iya aku tahu ngono iku. Dadi pelaku roh ngoten lho. Lah split namanya. Akhirnya apa? Kesalahan-kesalahan orang yang menuntut terhadap Allah dikurangi, diberikan terhadap si dia. Subhanallah. Jadi yang dituntut itu bukan kita yang sudah wada'u ila sabili rabbika, bukan. Kita orang tua yang sudah mengarahkan. Cuman anak orang dekat kita yang tidak mau, boten. Jadi kesimpulannya tidak dituntut.
karena alasan ketika saat di dunia sudah tanggung jawab itu disampaikan. Nggih, sampun cukup. Bon, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itulah apa yang sudah diberikan Allah, mudah-mudahan menjadikan satu ilmu yang bermanfaat terhadap kita dan anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah.